Wow. Tips memikat hati cewek dengan memasak. Oke, tipsnya adalah sebelum kita memasak, kita harus pastikan dulu bahwa kita itu benar-benar tulus. Jangan kita masak karena terpaksa. Yang penting kita tulus, kita emang benar-benar mau melakukan itu, dijamin. Cewek meleleh. Pertanyaan kenapa gue? Enggak sih. Hai, gue Giri Girianza, gue VTuber dari Sukabumi, Jawa Barat, Indonesia. Konten gue kuliner, jalan-jalan, dan makan-makan, masak-masak, dan banyak lagi. Benar, gue suka masak, hobi masak, di sekolah bego, doyannya masak doang, akhirnya ada sekolah masak kan. Akhirnya ikutan sekolah masak, kerja masak, jadi koki profesional tuh 9 tahun, udah kelar, banting setir. Sekarang jadi VTuber, asik. YouTube tapi isinya makanan. Perbedaannya ya kalau misalkan koki-koki lain, kalau yang masih profesional di bidangnya itu mantep-mantep semua, dia kerja 12 jam, 14 jam. Tapi gue nggak bisa begitu lagi karena udah mumet 9 tahun. Akhirnya keluar biar bisa explore. Jadi gue tuh koki apa ya, koki yang berkelana gitu, yang membedakan. Terus ya dari tampilan juga beda. Orang nggak nyangka gue tuh koki, nyangkanya main musik atau apa. Padahal gue sama sekali nggak bisa main gitar. Jadi itu sih kayaknya yang membedakan. Oh iya, dulu pernah jadi koki di sana. Menarik banget karena gue pas mulai kerja pertama kali, harus pertama kali kerjanya tuh di Amerika lagi. Kalau kerja mah kerja ya biasa, kita kan udah belajar cara motong, cara apa. Oke, ada language barrier karena mereka ngomongnya cepet banget, sedangkan gue masih balelo kalau bahasa Sunda ya gak? Tapi lama-lama, aduh udah dah nggak usah dibikin stres. Yang bikin stres banget sebenarnya adalah hitung-hitungan. Kayak kita biasa pakai Celsius, mereka pakai Fahrenheit. Kita pakai kilo atau gram, mereka pakai ounces sama pound. Itu yang bikin pusing awalnya, tapi lama-lama dibikin enjoy, akhirnya mantap. Pokoknya yang paling bangga adalah setelah 3 tahun lebih kerja di sana, akhirnya dari kacung jadi punya kacung orang bule. Yes. Mantap. Cita-citanya sebenarnya gue bingung mau jadi apa kan, karena anak-anak kecil pengennya jadi pilot, jadi dokter. Tapi akhirnya ya gue orangnya nyadar diri ya, jadi aduh kayaknya gue cuma bisa masak nih. Dan gue suka banget, akhirnya udah gue masuk ke perhotelan, masuk jurusan kuliner, akhirnya jadi jatuh cinta, tergila-gila, sampai terobsesi sama makanan, sama masak. Akhirnya sekarang ada di sini, bisa sharing makanan di YouTube untuk kalian semua di rumah. Jadi makanan paling susah adalah foie gras terrine karena itu memasaknya lama banget. Pokoknya foie gras terrine itu adalah salah satu jenis masakan Perancis yang memakai hati angsa yang harus diproses selama beberapa hari. Pertama, terus buka dulu, terus kita buka si hati angsanya kan segede-gede gini nih, segede-gede banget nih. Terus dibuka, itu situasi tangan harus chill, karena tangan kita kan memancarkan body heat ya. Jadi harus ruangan dingin, kita buka, kalau tangan kita terlalu panas itu meleleh kayak butter. Terus kita ambil vein-nya, kita ambil apa namanya, urat-urat nadi itu. Ambil urat nadinya satu-satu sampai hafal gue urat nadinya ada berapa layer. Cat, gede-gede, habis kayak gitu di spread gitu, cat. Tapi bagian luarnya nggak boleh pecah. Jadi dari bagian dalam di spread begitu, kasih garam, dimarinate pakai konyak segala macam, didiamin 1 malam atau sampai 2 malam. Dibiarin di brine begitu, setelah itu digulung, terus di poach, pakai api kecil, ya kan? Pakai api kecil, set. Di make sure harus sudah matang, dicolok pakai termometer, temperatur udah pas apa belum? Kalau udah pas, diangkat. Kalau apinya kepanasan itu meleleh. Kalau apinya kekecilan, mentah. Jadi harus benar-benar pas. Setelah itu baru didiemin, dinginin. Setelah dingin, dibentuk. Cik. Wah, ribet ya pokoknya. Tapi mantep. Itu banyak orang gini nih, kalau koki-koki itu ditanya, makanan lu kalau besok lu mati apa gitu. Nggak perlu makanan yang paling mahal, nggak perlu foie gras, nggak perlu wagyu. Gue cuma butuh sambal goreng krecek nenek gue sama kornet lidah buatan nyokap gue. Besok gue bakalan mati dengan senang gitu istilahnya. TV dan YouTube perbedaannya sangat besar menurut gue ya, karena awal-awal dulu sebelum bikin YouTube di TV impact-nya oke lah, ada beberapa orang yang tahu segala macam, tetapi pas udah YouTube nih jalan, orang lebih banyak yang apa ya, karena engagement-nya menurut gue YouTube itu lebih gede. Kalau TV kan kita hanya tunggu hasil share sama rating dari
ada ininya kan, ada lembaganya. Tapi kita nggak pernah tahu feedbacknya, komennya seperti apa, yang mereka pengen seperti apa. Tapi kalau misalkan YouTube, kita bikin konten aja sedikit, kritis aja sedikit, gara-gara makan sop pakai tangan kiri itu banyak yang protes. Jadi benar-benar kritis, tapi itu tuh benar-benar membangun gitu. Jadi kita tahu, oh ini apa nih yang kurang. Jadi kita tinggal bisa tanya feedbacknya apa, yang mereka pengen lihat apa, kita langsung rubah. Feedbacknya yang diingat itu kebanyakan gini ya, banyakan feedback dari orang-orang Indonesia yang tinggal di luar negeri. Karena gue ngerasain banget, waktu dulu tinggal di luar negeri, yang dikangenin selain keluarga apa? Makanan pasti, nggak mungkin nggak. Jadi ketika gue makan makanan yang bener-bener, wah Indonesia banget, banyak orang yang paling banyak Taiwan tuh, yang dari Taiwan, yang dari Hong Kong, wah sekarang udah banyak banget. Itu tuh perasaan tuh kayaknya seneng gitu, karena bisa nge-grab audience yang di luar Indonesia, mereka kangen masakan Indonesia, dan akhirnya bisa mengobati rasa kerinduan itu gitu dengan ngeliat video gue. Jadi gue merasa video gue tuh berguna, selain menghibur, berguna, dan ada knowledge-nya juga gitu. Jadi apa ya, terima kasih banget lah untuk yang nonton. Oke, untuk sekarang memang base-nya adalah kuliner, karena memang gue juga kan beratnya di kuliner, karena dulu ya majornya juga kuliner dan passionnya di situ. Tetapi ini akan di-expand lebih ke travel. Kalau misalkan pernah nonton TV ada Anthony Bourdain, oh itu salah satu juga tuh, pengen collab sama Anthony Bourdain tuh kalau boleh. Yes, gue pengen kayak dia tuh. Jadi dia dulunya koki, akhirnya dia keluar dari koki jadi penulis, akhirnya bawain acara, sekarang jadi executive producer, sekarang jadi punya PH. Mantap, acaranya kuliner, traveling, dan gue pengen ngarahnya ke sana. Dia nggak hanya kuliner, tapi menguak sisi sejarah, menguak sisi tourism di tempat itu, jadi lebih global. Gitu sih pengennya. Dengan roots-nya tetap nggak kemana-mana, yaitu kuliner. Pendapat gue kalau misalkan cowok hobi masak, itu bagus banget ya, karena ya memang secara profesional banyak banget koki yang pinter masak. Tapi ujung-ujungnya sebenarnya walaupun cowok pinter masak, dia pasti lebih seneng kalau dapat masakan dari orang lain. Seperti pacarnya, istrinya, ibunya, itu lebih berharga gitu. Karena koki yang hobi masak, pas kita pulang ke rumah, itu belum tentu mau masak karena udah masak seharian, ya kan? Dan itu udah kerja, nyampe rumah maunya dimasakin. Jadi walaupun cowok bisa masak itu bagus. Tapi untuk cewek-cewek yang lagi nonton, kalian jangan merasa keenakan gara-gara cowok bisa masak, akhirnya kalian nggak belajar masak. No way. Walaupun gue jago masak, gue pengen istri gue bisa masak. Jadi at least dimasakin breakfast. Kriterianya adalah yang humoris, yang menarik, yang bisa mengerti passion kita masing-masing. Terus yang bisa memberikan kita space masing-masing, yang understanding gitu. Nggak yang deket-deket SMS, kamu lagi di mana? Kok kamu nggak balas? Kamu lagi ngapain? Udah jelas-jelas lagi gawe, ya gak? Yang gitu-gitu tuh, no way. Wow. Tips memikat hati cewek dengan memasak. Oke, tipsnya adalah sebelum kita memasak, kita harus pastikan dulu bahwa kita itu benar-benar tulus. Jangan kita masak karena terpaksa. Yang penting kita tulus, kita emang benar-benar mau melakukan itu. Cewek ngelihat cowok yang penuh dengan semangat tentang passionnya dia, itu udah pasti jatuh hati. Bisa dilukis, bisa dimasak, bisa dimain piano, semua profesi asal kita benar-benar serius sama punya passion, udah boom, dijamin. Cewek meleleh. Pertanyaan kenapa gue? Enggak sih. Thank you for watching. Jangan lupa untuk like, subscribe YouTube channel ini, dan jangan juga lupa untuk mampir ke channel YouTube gue, Giri Girianza. Like sama subscribe juga ya. Sampai jumpa. Dadah.